Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, para suster, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, Shalom. Bagaimana rasanya memasuki tahun yang baru, Bapak Ibu? Luar biasa ya, sehat, karena boleh berkumpul dengan semua juga anggota keluarga, boleh berkumpul dalam keadaan sehat semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah, sering juga disebut dengan Theotokos atau Mater Dei atau Dei Genetrix. Semua gelar-gelar yang suci dan agung ini adalah gelar yang diberikan oleh gereja kepada Maria untuk menegaskan bahwa Maria itu adalah ibu Tuhan. Ini merupakan ajaran resmi gereja kita, gereja Katolik yang satu apostolik kudus ini, yang ditetapkan pada konsili Efesus pada tahun 431, jadi sekitar pertengahan abad ke-5 Masehi. Namun demikian, bukan berarti pengakuan gereja tentang Maria sebagai ibu Tuhan dimulai pada saat itu, bukan. Jauh sebelum itu, sejak awal mula gereja terbentuk itu, gereja sudah mendasarkan hidupnya pada iman akan ini, bahwa Maria adalah perawan yang dipilih oleh Allah menjadi ibunya. Sebagaimana juga hal itu tercatat di dalam kitab suci. Banyak perikop di mana kita diajak untuk melihat dan menemukan dengan sungguh-sungguh bahwa Maria adalah perawan suci yang dipilih oleh Tuhan menjadi ibunya. Secara eksplisit, Elizabeth ketika mendapat kunjungan dari Maria, dia bersukacita dan mengungkapkan secara verbal kepada Maria, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Kiranya perikop yang sederhana itu menghantar kita masuk pada misteri ini. Dan Santo Paulus hari ini juga dalam bacaan kedua mewartakan kepada kita bahwa ketika sudah genap waktunya, Allah itu mengutus putranya untuk dikandung oleh seorang perempuan, dilahirkan olehnya. Dan dikatakan bahwa dia bersama dengan perempuan itu adalah seorang yang taat pada hukum Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, ajaran gereja tentang Maria Bunda Allah ini menegaskan kepada kita dengan sungguh-sungguh bahwa Maria itu adalah ibu Tuhan dan Yesus yang dikandungnya itu adalah sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Tidak ada pemisahan sedikit pun dalam peristiwa hidup Yesus, baik dalam pengajarannya, dalam perkataannya maupun dalam perbuatan-perbuatannya yang besar sekalipun. Terjadi pemisahan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus itu. Tidak ada. Kalau ada pemikiran semacam itu dipandang oleh gereja, itu pemikiran yang keliru. Saudara-saudari yang terkasih, kalau demikian kita merayakan perayaan Maria Bunda Allah ini pada awal tahun yang baru ini. Apa kiranya pesan urgensinya untuk kita? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Romo Suyadi di bagian pembuka itu, kiranya itulah yang mau diajak oleh gereja kepada kita. Gereja ingin mengundang kita bersama supaya kita boleh mempersembahkan peziarahan rohani kita sepanjang tahun ini kepada Allah lewat Bunda Maria. Dan ada banyak keteladanan spiritual yang boleh memperkaya hidup kita dari Bunda Maria. Salah satu diwartakan kepada kita hari ini dalam bacaan Lukas, Injil Lukas hari ini, bahwa Maria itu adalah seorang ibu yang pertama-tama memelihara hatinya untuk merenungkan perkara-perkara Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ini panggilan kita yang sangat
indah, sangat mengagumkan sebagai orang beriman. Maria itu pertama-tama mempersembahkan hatinya kepada Allah untuk merenungkan perkara-perkara Tuhan. Dan Maria ketika mendengar pewartaan para gembala itu, karena pada waktu Yesus lahir, para gembala masih sedang di tempat lain bersama dengan ternak mereka. Lalu mereka mendengar dari malaikat itu, hari ini lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Lalu mereka pergi untuk menjumpai Yesus yang lahir itu. Dan ternyata mereka melihat semua benar di situ. Dan dikatakan para saudara-saudari, Maria itu mengambil sikap sebagai seorang ibu yang sungguh-sungguh bijaksana. Dia dikatakan merenungkan semua itu dalam hatinya. Maria memang pantaslah disebut sebagai ibu Tuhan yang memang menyimpan semuanya dan merenungkan perkara-perkara Tuhan di dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, gereja dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid yang seperti Maria. Yang pertama-tama, hati kita boleh dipersembahkan untuk merenungkan perkara-perkara Tuhan. Banyak perkara-perkara di dunia ini, tetapi perkara yang paling prioritas untuk kita adalah merenungkan perkara Tuhan. Dan juga hati yang mau taat kepada sabda Tuhan. Saudara-saudari, kita bukan orang-orang baru dalam hal ini. Saya tahu di antara Anda banyak juga para ibu yang berusaha hidup seperti Maria. Tetapi kiranya tahun ini menjadi tahun yang penting bagi kita untuk mengundang kita supaya kita boleh masuk lebih dalam, menghayati, menginternalisasikan, membatinkan nilai-nilai keutamaan Maria ini dalam hati kita. Hati ini biarlah boleh tetap subur karena merenungkan selalu sabdanya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selain itu gereja juga dipanggil hari ini untuk menghadirkan wajah Allah yang penuh dengan belas kasih. Wajah Allah yang keibuan. Keibuan itu tidak harus dipahami dalam kondisi gender atau pada ranah gender, tetapi mau menunjukkan kepada kita bahwa gereja haruslah seperti Bunda Maria yang punya mengedepankan nilai-nilai kelembutan, empati, dan kepedulian. Kalau dalam bahasa istilah kita di Keuskupan Agung Jakarta ini, solidaritas. Kiranya itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, biasanya akhir tahun atau pada awal tahun biasanya orang membuat resolusi-resolusi, bukan? Apa resolusi kita untuk tahun ini? Kiranya para saudara-saudari, dari sekian banyak resolusi yang Anda pikirkan, yang Anda buat bahkan, hari ini kita diundang oleh gereja, resolusi yang paling urgen untuk saat ini adalah pertobatan hati. Bagaimana supaya kita boleh seperti Maria yang mengedepankan kelembutan dalam kehidupan kita. Gereja haruslah menjadi ibu yang terbuka bagi semua orang, yang memelihara kehidupan, memberi perlindungan bagi orang-orang asing, orang-orang terlantar, dan yang paling penting adalah gereja harus menjadi seorang ibu yang memberi asupan spiritual bagi banyak jiwa yang membutuhkan. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama mengusahakan keluarga, komunitas, gereja yang mengedepankan keibuan, kelemah lembutan, yang memberi perlindungan dan kehidupan bagi banyak orang. Tuhan memberkati